Selamat datang di jalur Pasir Rengit. Kita sampai di pos 1. Akses jalannya seperti aliran sungai, banyak batu-batu dan air. Apa ini? Ada petunjuk kah? Wih, di sini ada sebuah air terjun kecil ini. Tuh dia tuh, air terjun pos 2 Cangkuang. Lanjut jalan lagi. Pos 3 sumber air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya teman-teman semuanya di channel Giri Bagus Bagaskara. Di sini aku berada di parkiran motor, dekat base camp Kawah Ratu ya. Di sini aku akan mau mendaki teman-teman ke Kawah Ratu melalui Pasir Rengit di Gunung Bunder, Pamijahan, Bogor, Jawa Barat. Jadi saksikan terus perjalanan aku kali ini. Di sebelah kanan aku ini ada merupakan ini ya, tempat wisata. Namanya wisata air terjun Curug Ngumpet tuh di sana itu. Seperti ini ya, sepi banget. Oke, kita akan menuju base campnya teman-teman ya. Base camp Kawah Ratu yang ada di Pamijahan, Bogor, Jawa Barat ini. Kita akan melewati itu dia, Curug Ngumpet. Nah ini dia teman-teman ya, perjalanan menuju base camp. Seperti ini dari Curug Ngumpet. Oke teman-teman, kita sudah berada di jalur menuju base camp atau kayak gapura gitu. Nanti ada gapura di depan itu. Sudah mulai terlihat sih ya, menuju gapura atau base campnya itu, base camp Kawah Ratu ya, via Pasir Rengit yang ada di Pamijahan, Bogor, Jawa Barat ini. Ternyata ya, ini di hari biasa rame banget ya yang ingin ke Kawah Ratu atau mendaki ke Kawah Ratu ya. Wow, ini padahal ini aku berkunjung ya di hari biasa teman-teman, di hari Selasa di bulan April. Ternyata rame banget ya. Kayaknya nih apa, mungkin jalur favorit ya teman-teman ya, via Pasir Rengit ini. Saya juga nggak tahu juga ya. Ini juga pertama kali saya lewat jalur ini. Terakhir saya ke Kawah Ratu itu, saya lewat Ciandong ya, atau Curug Ratu atau Curug Seribu. Lewat sana itu tahun 2022. Lewat sana saya sendirian. Nah kita sudah hampir sampai di base camp ya. Base camp Kawah Ratu. Ini dia, ramai banget ya teman-teman ya. Ramai sekali. Oke, kita membayar dulu dan kayak ngisi data ya, data pribadi
kayak pendaftaran gitu. Di area base camp ini ada fasilitas ya, kamar mandi, musola juga ada, dan di dekat area base camp aku lihat juga ada ini ya, area camping ground gitu. Oke teman-teman, kita start, kita menuju Kawah Ratu via Pasir Nyit di Gunung Bunder, Pamijahan, Bogor, Jawa Barat ini ya. Oke, kita mulai trekking jam setengah 8 lewat dikit teman-teman. Tadi aku nyampe sini itu di parkiran tadi itu sekitar jam 7-an ya. Karena aku istirahat sebentar, lihat-lihat curug ngumpet tadi ya, keliling-keliling sebentar. Habis itu aku ke sini. Habis itu kita ngisi biodata dulu, kayak data pribadi gitu. Dan membayar HTM Rp20.000 untuk ke Kawah Ratu. Jadi teman-teman, nikmatin perjalanan kali ini, perjalanan saya menuju Kawah Ratu sendirian. Tetapi di awal-awal ini kita di depan bersama rombongan ini teman-teman ya, jalan santai menuju Kawah Ratu bersama rombongan ini. Rombongan keluarga kayaknya nih. Karena membawa anak kecil ya. Rombongan keluarga ini. Saya nggak tahu estimasinya berapa dari base camp menuju Kawah Ratu via Pasir Nyit ini ya. Apa kurang lebih 2 jam atau lebih, memang tergantung kita juga ya, banyak istirahat atau tidak. Kalau banyak istirahat sih akan lebih lama untuk menuju tujuan Kawah Ratunya. Kalau misal kita istirahatnya tidak terlalu banyak sih akan lebih cepat. Jadi kita akan lihat aja nanti. Dan mudah-mudahan cuaca hari ini cerah ya, sampai balik lagi ke base camp. Di awal perjalanan teman-teman ya, selepas dari base camp tadi, untuk akses jalannya ini cukup bagus ya teman-teman ya, cukup bagus. Entah bagaimana di depan nanti ya, apakah masih seperti ini, apakah sudah berubah akses jalannya berupa tanah atau lumpur, kita lihat aja nanti ya. Karena aku juga baru pertama kali lewat jalur ini menuju Kawah Ratu ya, via Pasir Nyit ini. Karena terakhir kali itu ke Kawah Ratu lewat Ciandong ya. Nah, kita akan melewati sebuah jembatan tuh di depan ya. Wih, ini aliran sungainya bening banget nih. Seger banget ngelihatnya. Apalagi rasanya ingin mandi ya. Tuh, cakep banget tuh. Dan kita juga akan melewati beberapa aliran sungai juga ya sepertinya. Di jalur pendakian menuju Kawah Ratu ini pasti akan ada jalur airnya juga nih. Sama kayak di ini ya, jalur Ciandong ke Kawah Ratu terakhir saya ke sana ya. Nah, kita akan menanjak seperti ini. Ini sepertinya habis diguyur hujan ya teman-teman ya, karena ini tanahnya itu becek teman-teman. Kemungkinan ini diguyur hujan mungkin semalam ya di daerah sini atau di Gunung Salak ini ya.
Di sini vegetasinya tidak begitu ini ya apa, nggak begitu rapat-rapat banget karena mungkin masih di awal pendakian ini. Vegetasi atau pohon-pohon di sini. Mungkin kalau nanti pas masuk ke dalam hutan lagi, lebih ke dalam, pasti vegetasinya akan lebih rapat lagi. Untuk saat ini sih masih bagus ya akses jalannya. Dan cukup lebar juga. Jalur setapaknya seperti ini yang sudah dibikin disusun batu-batu seperti ini ya rapi. Tapi juga harus hati-hati juga ya untuk melangkah karena licin juga, karena di sini habis diguyur hujan juga ya, karena becek juga nih tanahnya basah ya. Di awal-awal pendakian ini akses jalannya apa tidak terlalu menanjak-menanjak banget ya. Ya cenderung landai, memang ada nanjak-nanjak tipis tapi nggak apa nanjak pol-polan banget enggak ya teman-teman. Jadi masih landai, masih enak lah buat jalan-jalan santai ya, trekking santai menuju Kauharato ini. Nah di sini bebatuannya agak mulai berubah nih teman-teman nih, seperti ini nih. Agak apa cukup tidak beraturan ya, jadi kita harus hati-hati untuk melangkah ya, karena ini licin juga habis diguyur hujan semalaman. Jalan ini ya, akses jalan menuju Kauharato via pasir rengit pemijahan ya. Di sini saya masih bersama rombongan ya, nanti mungkin akan pisah nanti. Mungkin ada pos 1 atau pos 2, kita lihat aja nanti. Karena saya ingin merasakan sendirian teman-teman ya. Karena ini saya bukan rombongan saya juga sih, karena ini saya kesini juga sendirian ya. Hanya kebetulan aja barengan dari base camp tadi ya. Tadi itu cukup ramai juga teman-teman di base camp tadi ya, untuk menuju ke Kauharato ramai banget rombongan. Ternyata ramai juga ya di air biasa. Mungkin ini juga jalur favorit juga teman-teman ya, jalur favorit menuju Kauharato via pasir rengit ini. Wow, ini jalannya seperti ini teman-teman, jalannya tanah yang becek banget. Ini dia jalannya, tanah merah licin, kita harus hati-hati ya. Becek, lumpur, tetapi lumpurnya tidak kayak waktu saya ke Kauharato via Ciandong ya, itu lebih parah itu teman-teman. Ini karena habis hujan aja teman-teman ya, jadi tanahnya becek, nggak begitu berlumpur-lumpur banget sih ya, masih cukup bisa dilalui. Tapi hati-hati karena licin. Di sini akses jalannya sudah mulai sedikit-sedikit menanjak teman-teman. Jalannya berupa tanah bukan batu lagi sini ya. Jadi teman-teman harus hati-hati
dengan akses jalan seperti ini, apalagi tanah merah ya, bukan berbatu. Apalagi habis diguyur hujan, kalau kering sih gak begitu masalah-masalah banget ya. Masih enak kalau kering. Ini kan basah ya, basah, licin ya, habis hujan. Jadi kita harus tingkat waspadanya tinggi. Oke. Di sini dibikin undakan dan di sini juga banyak akar-akar pohon ya. Yang kayak membentuk undakan gitu, tangga gitu, teman-teman ya. Di sini kita masih sedikit menanjak, teman-teman. Oke, teman-teman, kita sudah berjalan dari base camp itu untuk menuju kemana nih? Apakah pos 1 kali ya? Apakah ada pos 1 atau pos 2? Saya nggak tahu ya. Ini sekitar saya jalan kaki ini sudah sekitar 20 menit ya, kurang lebih, teman-teman. Dari base camp tadi. Di sini tanah apa? Tanah lagi. Akses jalannya masih berupa tanah, teman-teman ya. Berbeda dengan tadi berbatu. Nah, kan masih berupa tanah ya, teman-teman. Tapi tidak ada lumpur-lumpur gitu, teman-teman, masih enak dilaluin. Kalau pas saya lewat Ciandong tuh, wah, tanahnya tambah lumpur. Banyak aliran air, teman-teman, pada saat saya lewat sana ya. Oke, kita masih menanjak lagi, teman-teman ini. Kita masih menanjak lagi, teman-teman. Di sini aku akan menayangkan full trekking perjalanan saya menuju ke Kawah Ratu, teman-teman, via Pasir Rengit ya. Untuk juga menambah informasi juga untuk teman-teman semuanya, jika teman-teman ingin mendaki ke Kawah Ratu via Pasir Rengit ini di Gunung Salak, Pemijahan Bogor ya. Jadi seperti ini ya, teman-teman ya, jalur pendakian Kawah Ratu via Pasir Rengit. Di awal-awal sedikit menanjak, teman-teman, tapi nggak nanjak-nanjak pol banget, masih cenderung landai. Walaupun berupa tanah ya tadi, campur aduk, ada batu juga di awal-awal. Nah, batu seperti ini dan ada berupa tanah tadi. Ternyata masih nanjak juga, teman-teman. Tapi tanjakannya landai, masih enak lah ya. Nah, di sini kita full batu, teman-teman. Jalannya full batu. Di sini aku cari jalan yang enak dilaluin. Nah, di sini enak nih. Wih, di sini ada sumber air tuh, teman-teman, tuh di sebelah kiri tuh. Tuh, ada aliran air. Kita lanjut lagi, teman-teman. Kita lanjut lagi menuju Kawah Ratu. Perjalanan kita di pagi hari ini ya. Untuk cuaca cukup enak, teman-teman. Nggak terlalu mendung-mendung banget di pagi hari ini. Sudah ada mulai sedikit muncul matahari, teman-teman ya.
Di atas itu sudah mulai cerah. Wah, ini sudah sepi teman-teman. Ini kayaknya saya sudah mulai tertinggal oleh rombongan tadi ya. Rombongan keluarga tadi. Karena saya juga sendirian. Maksudnya saya ingin merasakan sendirian perjalanan menuju ke Kawah Ratu. Karena ini yang saya inginkan ya. Nah, jika teman-teman yang sudah pernah ke sini ya, itu nggak masalah ya teman-teman, kesini sendiri itu nggak masalah. Tetapi jika teman-teman belum pernah kesini sih, mendingan bawa teman aja yang sudah pernah kesini teman-teman ya, sebagai kayak pemandu gitu teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah pernah kesini sih, kalau sendiri sih nggak apa-apa ya, karena sudah hafal jalur. Nah, ini dia Kawah Ratu. Masih sana lagi, gelap. Nah, akses jalannya di sini sudah berbatu ya, dan terjal. Jadi saya harus pilih-pilih jalan yang bagus. Nah, itu dia rombongannya di depan tuh. Kayak ini full batu ya, ini jalannya full batu dan nanjak ke atas ini. Di sebelah kiri aku ini ada sebuah aliran air ya teman-teman ya. Tuh, ih, bening banget ya teman-teman tuh. Bening banget. Di sini tuh sumber airnya melimpah sekali teman-teman ya. Jika teman-teman kekurangan air minum, mungkin bisa ngambil dari situ tuh. Darurat ya. Nah, di sini kita sudah akan ini ya, memulai vegetasinya cukup lebat di sini teman-teman. Dan akses jalannya seperti ini ya. Akses jalannya. Akses jalan ke Kawah Ratu dari Pasir Rengit. Jalannya mulai sepi teman-teman, karena udah pada duluan teman-teman ya, yang rombongan tadi itu yang bersama saya pertama di base camp ya. Ini banyak akar-akar ya, akar-akar pohon. Di jalur ini tuh banyak sekali ya suara-suara gemercik air, karena tidak jauh dari sini tuh ada ini ya, apa, saluran air atau aliran sungai, walaupun tidak begitu besar. Banyak sekali yang saya temukan di sini teman-teman, sumber airnya. Oh, itu dia rombongan tadi. Di sini kita masih agak nanjak-nanjak tipis teman-teman, akses jalannya ya.
Ini mataharinya belum terlalu tampak ya, belum terlalu terlihat di area sini teman-teman. Masih mungkin masih tertutup kabut teman-teman ya di atas ya. Jadi bisa belum nembus ke bawah cahayanya. Biasanya kan kalau matahari muncul tuh dari sela-sela pepohonan ya. Kemungkinan sih masih berkabut di atas. Nah, di atas mulai di sana itu kelihatan tuh ya. Sedikit cerah tuh di atas. Cahaya mataharinya mulai terlihat ya. Dari tadi tuh sedikit berkabut teman-teman selama perjalanan dari base camp ya menuju ke sini. Oke teman-teman, ini sepertinya ada pos ya. Kita sudah sampai. Ini sepertinya pos 1 teman-teman nih. Ini dia namanya pos 1. Kita sudah sampai sebuah titik ini peristirahatan ya. Yang pertama di pos 1 setelah di base camp tadi. Awal pendakian. Pos 1 di Pol 75. Ini dia. Seperti ini ya suasana di pos 1. Ini rombongan tadi lagi istirahat ya teman-teman. Oke, kita jalan lagi ya. Saya tidak terlalu lama istirahatnya tadi di pos pertama atau pos 1 Kawah Ratu. Kita langsung aja lanjut perjalanan teman-teman. Untuk menuju kayaknya masih ada pos lagi teman-teman ya, karena tadi ada untuk menuju pos yang berikutnya atau pos 2 itu sekitar estimasi sekitar 30 menit teman-teman ya dari pos pertama tadi atau pos 1 untuk menuju ke pos kedua. Nah, di jalur ini juga sudah banyak ya kayak plakat atau petunjuk ya untuk menuju Kawah Ratu teman-teman ya. Oke, sekarang saya sendirian teman-teman ya. Setelah tadi rombongan tadi itu lagi istirahat ya. Jadi saya memutuskan jalan langsung aja. Hanya berapa detik aja saya istirahat teman-teman. Nggak lama ya. Karena saya ingin langsung sampai ke tujuan sih. Ke Kawah Ratu. Pengennya tuh langsung istirahat aja di sono teman-teman ya. Kita langsung aja jalan kaki teman-teman. Jalan santai menyusuri hutan. Nah, di sini jalannya sedikit ini ya berair. Kita melewatin aliran sungai yang tidak begitu besar ya, tapi bening banget ini. Di sebelah kiri saya ini masih aliran sungai tadi teman-teman ya, aliran sungai kecil. Nah, ini dia nih. Aliran airnya juga ngalirnya ke arah ini ya, akses jalan setapak ini. Sepertinya sih kita akan melewatin jalur-jalur air nih teman-teman ya.
Nah, dibukanya pendakian di Kawah Ratu ini teman-teman ya, itu di jam 7 sampai maksimal itu jam 11 teman-teman. Tapi kalau lebih enak sih ya, itu lebih di pagi hari teman-teman ya, jam 7 pagi itu teman-teman ya. Kayak seperti saya sekarang ini pagi banget saya berkunjung. Karena kalau siang hari atau jam 10 atau jam 9, kemungkinan nyampe sana itu ya sekitar hampir jam 12-an teman-teman ya. Karena apalagi kan kalau di Gunung Salak ini kan cuacanya itu kadang tidak menentu teman-teman ya. Suka berubah teman-teman ya cuacanya. Cepat sekali di sini itu berubahnya ya. Karena lebih baik sih kalau ke Kawah Ratu itu bisa cuaca cerah seperti ini teman-teman ya. Karena kalau cuaca hujan itu sangat tidak menyenangkan sekali. Karena berkabut juga teman-teman ya. Sudah pasti. Nah, di sini jalannya full batu semua teman-teman ya. Dari pos 1 menuju pos selanjutnya seperti ini teman-teman. Kondisi akses jalan yang dipenuhi air nih teman-teman nih. Ini seperti kita melewati aliran sungai teman-teman ya. Akses jalannya ini Kawah Ratu via Pasir Rengit. Adem banget ini airnya. Dingin. Seger. Jadi jalannya full batu teman-teman ya. Berbeda saat saya ke Kawah Ratu lewat Ciandong atau Curug Ratu itu. Kebanyakan akses jalannya tanah dan lumpur ya. Bebatuan seperti ini tuh ada, tapi lebih ke dominan ini ya, jalurnya itu becek, lumpur-lumpur gitu, jalur air semua teman-teman. Nah, kalau ini cenderung kebanyakan tuh batu-batu seperti ini ya. Memang ada enaknya juga sih batu-batu seperti ini. Lebih enak aja teman-teman ya untuk melangkah atau menapaki akses jalannya berbatu seperti ini ya. Berbeda kalau jalannya itu berlumpur, itu sangat melambatkan sekali untuk menapakinya teman-teman ya, karena sangat sulit kalau berlumpur gitu atau tanah merah seperti itu ya. Tetapi juga harus waspada juga ya kalau akses jalannya berbatu seperti ini, karena licin juga teman-teman. Apalagi di sini tuh habis diguyur hujan sepertinya semalaman, jadi becek. Apalagi kan di sini akses jalannya itu ada kayak aliran sungai kecil-kecil gitu. Nah, di sini kita menemukan ini ya, pohon tumbang kayaknya ini teman-teman nih, keangkat tanahnya. Di Kensa ini tanahnya kayak dikeruk atau gimana, totonya pohon tumbang ya. Tuh kan, pohonnya tumbang teman-teman tuh. Untung tumbangnya nggak ini ya, menutupi jalur akses jalan. Tumbangnya menyamping. Wah, di sini akses jalannya banyak sekali akar-akar pohon teman-teman nih. Jadi kita juga harus perhatikan langkah kaki kita juga teman-teman. Karena akar-akar ini sangat licin sekali teman-teman ya. Harus diperhatikan pijakan kaki kita. Nah, kita ini masih ini ya, menyusuri aliran sungai di sebelah kiri kita dan di kanan kita juga. Di situ ada ini ya tuh, aliran air terjun kecil tuh di depan kita. Tuh, bisa mandi nih di sini teman-teman nih. Cakep banget ya. Air terjun kecil di pinggir jalan, akses jalan menuju Kawah Ratu ini. Kawah Ratu masih ke sana lagi, lurus lagi teman-teman. Ini jalannya full batu semua teman-teman ya.
Uh, full batu. Wih, ini kita sudah sampai nih kayaknya nih di pos berikutnya. Ini pos 2 teman-teman ya. Pos 2. Seperti ini areanya dan sepi banget teman-teman. Nggak ada orang ya. Apakah saya pengunjung pertama yang berkunjung hari ini yang sudah sampai di pos 2? Nggak tahu juga ya. Pos 2 Cangkuang. Nah, ini dia. Pos 2 Cangkuang ya. Kita belok ke kiri teman-teman nih. Oke teman-teman, kita lanjut aja. Tanpa beristirahat, kita langsung aja gaspol lagi perjalanan kita menuju Kawah Ratu. Kita akan menuju ke pos selanjutnya. Karena tadi ada menuju ke pos selanjutnya atau pos 3 itu kurang lebih 30 menit perjalanan ya dari pos Cangkuang tadi atau pos 2. Jalannya masih seperti ini teman-teman, masih berbatu. Dikirain aku tuh di pos 2 tadi tuh ada yang lagi istirahat atau bagaimana. Tetapi ternyata sepi banget, tidak ada orang teman-teman ya. Apakah saya orang yang pertama yang sampai ya di pos 2 di hari ini teman-teman. Nah, kita melewati aliran sungai di sebelah kiri kita. Tapi tenang aja, sudah dibikin ini, dibikin akses jalan ya, jadi mudah. Jadi kita tidak susur sungai ya. Ini kalau berpapasan agak sulit juga ya. Jadi kita harus bergantian nih kalau ada orang di arah lain teman-teman ya. Kalau dari arah lain sih harus bergantian ini, tidak bisa berpapasan, agak sulit. Agak sempit jalannya. Nah, ini dia akses jalannya, mulai banyak akar-akar pohon teman-teman ya, yang sangat terlihat sangat jelas sekali di sini ya. Akses jalannya berupa akar-akar pohon dan bebatuan juga teman-teman ya. Ini pertama kalinya saya berkunjung ke Kawah Ratu lewat via ini ya, apa namanya, via Pasir Ngit ya teman-teman ya. Ini saya sendirian ya, untuk menuju Kawah Ratu via Pasir Ngit, solo hiking. Kita sudah memasuki area yang paling dalam sepertinya teman-teman ya. Karena vegetasi di sini sudah lebat sekali, tertutup juga ya langit-langitnya. Inilah ya yang keindahan di hutan di Gunung Salak teman-teman ya. Cakep banget. Hutannya masih asri ya, karena memang taman nasional. Hutan ini selalu dijaga dengan baik ya, dan dirawat. Di sini akses jalannya masih full batu dan saya tidak bisa cepet-cepet jalannya ya.
Nah, di sini kita menemukan ini ya, pohon-pohon yang berduri ini, teman-teman ya. Ini persis kayak waktu saya ke ini ya, Kawah Ratu via Ciandong. Banyak sekali pohon-pohon berduri kayak gitu. Suasananya sepi, teman-teman ya. Apakah saya ini yang pertama ya, teman-teman ya, lewatin jalur ini di hari ini, teman-teman, karena tidak ada orang ini, teman-teman nih. Kita lewatin jembatan lagi nih, sebuah aliran sungai yang bening banget, teman-teman. Enak banget nih buat mandi ya. Nah, ini ada petunjuk kita ke arah, masih lurus sih. Kita masih lurus lagi, teman-teman nih. Ini semakin ke dalam, akses jalannya kayak begini ya, teman-teman ya. Berbatu semua dan sedikit nanjak ya. Ini yang agak cukup sulit juga, teman-teman ya. Karena licin juga, saya harus memilih jalur yang paling oke untuk bisa dilewatin ya. Jadi seperti ini, teman-teman ya, akses jalannya dari via Pasir Ringit untuk menuju Kawah Ratu di Gunung Salak ya. Jadi seperti ini akses jalannya. Pos 3 dari sini belum terlihat ya. Katanya sih 30 menit, teman-teman ya, dari pos 2 tadi. Itu juga sih memang tergantung ini juga sih, teman-teman ya. Tergantung kitanya juga, bisa cepat bisa lambat juga, teman-teman ya. Karena kan apakah kita banyak istirahatnya atau tidak ya, teman-teman ya, di tengah jalan. Kalau misalnya kita kebanyakan istirahat sih bisa lama, teman-teman, untuk sampai ke tujuan juga ya. Oh, di sini ada pohon tumbang nih. Nah, di sini ada plakat atau petunjuk. Oh, ini dia, teman-teman. Akhirnya baru diomongin sampai juga ini di pos 3 sumber air. Ini dia, teman-teman. Pos 3 ya, seperti ini. Cukup luas juga ini pos 3, tempat peristirahatan juga ya untuk teman-teman semuanya jika lelah. Pos 3 sumber air. Selanjutnya menuju Kawah Situhiang. Estimasi sekitar 20 menitan ya dari sini. Masih lurus lagi ke sana, teman-teman. Jadi seperti ini ya, pos 3. Kita masih jalan lagi untuk menuju selanjutnya. Nah, di sini ada aliran sungai yang bau belerang ya. Tuh, airnya biru, kebiruan. Waduh, ini tempat apa ya nih ya? Ini kayaknya kayak kawah juga nih, tapi kawahnya nggak aktif. Nah, di sini ada danau. Itu dia, teman-teman, kawahnya. Terlihat jelas sekali di depan kita.
Akhirnya sampai juga di Kawah Ratu. Cakep banget.